Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Tahsari. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan laporan pendahuluan saya yang berjudul Thalassemia pada anak. Selamat menyaksikan. Thalassemia sendiri yaitu penyakit anemia hemolitik herediter yang diturunkan secara resesif, ditandai dengan defisiensi produksi globin pada hemoglobin, di mana terjadinya kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit menjadi pendek, yaitu kurang dari 100 hari. Umumnya, thalassemia merupakan keadaan yang diwarisi, yaitu diwariskan dari keluarga ke anak. Kecacatan gen menyebabkan hemoglobin dalam sel darah merah menjadi tidak normal. Adapun manifestasi klinis pada anak yang menderita thalassemia yaitu anak terlihat pucat, lemah, kurangnya aktivitas, sesak nafas, anoreksia, kadar Hb kurang dari 5 gram, dan anak memiliki ciri khas yaitu fascioculi. Thalassemia dibagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor dan minor. Thalassemia mayor yaitu ditandai dengan kurangnya kadar Hb dalam darah, yaitu anak mengalami anemia. Pada saat lahir, anak tersebut tidak mengalami tanda dan gejala adanya thalassemia, tetapi pada umur 3-18 bulan anak tersebut baru muncul tanda dan gejala thalassemia. Pada thalassemia mayor, anak tersebut harus rutin melakukan transfusi darah jika kadar Hb di bawah 7 mg. Sedangkan thalassemia minor yaitu anak tersebut seperti anak normal pada umumnya, tidak mengalami gejala dan tidak memerlukan transfusi darah di sepanjang hidupnya. Pemeriksaan penunjang pada anak yang menderita thalassemia yaitu interpretasi asupan darah, yaitu dapat dideteksi pada kebanyakan thalassemia kecuali thalassemia alpha silent carrier. Yang kedua yaitu indeks eritrosit, yaitu hanya dapat mendeteksi mikrositik dan hipokrom serta kurang memberi nilai diagnostik. Yang kedua yaitu definitive test. Yang pertama yaitu elektroforesis hemoglobin, dapat menentukan berbagai jenis tipe hemoglobin dalam darah. Yang kedua yaitu kromatografi hemoglobin. Penata laksanaan pada anak yang menderita thalassemia yaitu dilakukannya transfusi darah rutin, yaitu jika kadar Hb anak di bawah normal yaitu kurang dari 7 mg. Yang kedua yaitu konsumsi obat kelasi besi, yaitu diberikan untuk mengeluarkan zat besi dari tubuh penderita yang terjadi akibat transfusi darah secara teratur dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada anak yang menderita thalassemia. Yang pertama yaitu kita perlu menanyakan asal keturunan atau kewarganegaraan, karena thalassemia banyak dijumpai pada bangsa di sekitar Laut Tengah seperti Yunani dan Ciprus. Yang kedua yaitu umur. Thalassemia mayor terlihat sejak umur kurang dari 1 tahun, sedangkan thalassemia minor terlihat sekitar umur 4-6 tahun. Selanjutnya itu riwayat kesehatan anak cenderung mudah terkena infeksi saluran nafas. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Adanya gangguan terhadap tumbuh kembang sejak anak masih bayi, serta mengalami penurunan kecerdasan. Selanjutnya yaitu pola makan. Anak mengalami susah makan dan berat badan akan rendah. Nah, pola aktivitas. Anak terlihat lemah dan tidak selincah anak seumur anak yang menderita thalassemia. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Karena penyakit turun-menurun, maka perlu dikaji apakah orang tua yang menderita thalassemia. Selanjutnya riwayat ibu saat hamil. Selanjutnya data keadaan fisik anak thalassemia yang sering didapatkan diantaranya keadaan umum. Anak biasanya terlihat lemah, kepala dan bentuk muka anak membesar dan bentuk mukanya adalah mongoloid, yaitu hidung pesek tanpa pangkal hidung, jarak kedua mata lebar dan tulang dahi anak lebar. Patofisiologi thalassemia yaitu terjadi gangguan jumlah sintesis rantai hemoglobin, yaitu pada rantai alfa atau rantai beta yang mayor atau minor tergantung banyaknya jumlah gen yang mengalami gangguan. Pada beta thalassemia mayor terdapat defisiensi parsial atau total sintesis rantai beta molekul hemoglobin. Sebagai akibatnya terdapat kompensasi berupa peningkatan sintesis rantai alfa, sementara reproduksi rantai gamma tetap aktif sehingga akan menghasilkan pembentukan hemoglobin yang tidak seimbang atau cacat. Rantai polipeptida yang tidak seimbang ini sangat tidak stabil dan ketika terurai akan merusak sel darah merah atau hemolisis sehingga terjadi anemia berat. Zat besi yang berlebihan akibat hemolisis sel darah merah, tambahan dari transfusi darah dan akibat penghancuran sel-sel darah merah cacat dengan cepat akan tersimpan dalam berbagai organ tubuh atau hemosiderosis.
Di sini saya mengambil diagnosa pola napas tidak efektif, yaitu tanda gejalanya penggunaan alat bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal. Dengan kriteria hasil frekuensi napas membaik. Intervensinya yaitu manajemen jalan napas. Yang pertama, observasi pola napas, bunyi napas tambahan, dan monitor sputum. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas, posisikan semivolar, berikan minum hangat, oksigen jika perlu. Edukasi yaitu anjurkan asupan cairan 2000 mg per hari dan ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronchodilator. Yang kedua yaitu resiko infeksi. Dengan kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, nafsu makan meningkat. Yaitu sikinya yaitu pencegahan infeksi. Observasi yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi lokal. Terapeutik yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan orang sekitar. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasi yaitu ajarkan cara mencuci tangan, anjurkan meningkatkan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.